Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan filsafat. Ya, filsafat itu pelesetannya ya bisa filsafat, bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kurang 9 ya. Ada yang lagi akreditasi. Akreditasi apa ya, Mbak? Oh, sekolahannya. Akreditasi PGMI. Bantu. Oh. Di sana berarti. Ya di ruang 200 prak. Iya. Oh, di atas ya. Apa? Baru berkas atau sudah mulai akreditasinya? Apa baru ngurus berkasnya ya? Iya. Kirain sudah asesmen apa namanya? Kunjungan apa namanya? Bahasa visitasi. Gimana sih? Hari ini kita akan melanjutkan tema tentang yang namanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sudah pernah dengar istilah itu? Untuk pembahasannya kemarin ada pertanyaan nggak? Kemarin sih bahas apa ya? Oh, kemarin kan bahas filsafat, sejarah filsafat dan tokoh-tokohnya ya, pemikiran-pemikirannya. Itu secara umum seperti itu yang kemarin. Untuk lebih detailnya silahkan kalian cari informasi sendiri, banyak sekarang. Pakai Google bisa, pakai Chat GPT bisa, pakai AI bisa. AI itu banyak ya, ada Copilot, ada Chat GPT, ada Gemini. Kamu biasanya pakai apa? Chat GPT. Itu bisa, itu pakai itu bisa. Terus nanti di compare, itu nanya lewat AI bisa, nanti di compare dengan bukunya langsung. Oklek. Epistemologi, aksio nama laptop ya. Yes. Aksiologi. Tuh kan. Apa gue bilang? Aksio. Ontologi itu konon katanya berasal dari kata ontos plus logos. Kalau epistem plus logos. Kalau aksio, kayaknya aksio juga apa ya, saya lupa. Kayaknya sih aksio. Jadi ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini tema yang termasuk tema terkenal dalam filsafat. Banyak orang mengenal filsafat ya dari 3 kata itu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang belakang kelihatan nggak, Mbak? Ganti yang baru lah, jelek. Kasihan sekali kamu ya. Ini menghalangi ya. Marahin aja Mas ini. Tripodnya dimarahin. Jangan marahin saya, tripodnya loh.
Kayaknya kok udah lama tiba kan, kebincang. Iyo. Kayak pola dewek. Pakai wireless kemarin nggak jadi ya? Iya, wingi kan sing wireless kae suarane ora dadi. Ora mlebu suarane. Untuk jadi tiga kata ini sebetulnya sih bagi apa ya, penting nggak penting sih membahas ini ya. Ini sebetulnya hanya apa namanya, para kritikus, para sarjana di filsafat yang kemudian mengkategorikan, oh yang filsafat begini temanya masuk ontologi, filsafat yang model begini temanya masuk epistemologi, filsafat yang model begini temanya masuk aksiologi. Jadi ini hanya kategori saja, dan tiga kata itu juga datangnya terakhir belakangan. Dari zamannya di Yunani kuno dulu ya belum ada pembahasan kayak gitu, ontologi, epistemologi, aksiologi nggak ada. Itu ya baru-baru kemarin wah, abad ke 19-20 lah. Nah sekarang gini wah, ontologi itu apa? Mari kita browsing bersama. Dari sana Mbak, dari mana ya? Sini dulu lah, sini dulu. Ya sana dulu lah, gantian lah ya. Biasanya dari sana dulu. Iya, ayo browsing Mas, browsing. Apa itu ontologi? Terserah kamu browsingnya mau chat GPT atau ya, apa itu ontologi? Chat GPT boleh, mau Google boleh. Filsafat yang mempelajari tentang keberadaan atau eksistensi. Eksistensi ya. Kan bingungnya kan? Kamu pasti nggak paham ya? Ya paham nggak? Kayak gini, paham nggak? Kayak gini, paham. Filsafat yang membahas tentang eksistensi atau keberadaannya. Di situ kan istilahnya ada. Terus eksis. Terus selanjutnya kamu browsing. Apa itu ada? Apa itu ada? Iya, apa yang dimaksud ada dalam filsafat? Apa itu ada? Apa yang dimaksud ada dalam filsafat? Dalam filsafat istilah ada merujuk pada keberadaan atau eksistensi yang saat ini sering dieksplorasi dalam ontologi. Cabang filsafat yang mempelajari sifat dan struktur realitas bertanya tentang apa yang ada dan apa arti keberadaan menjadi fokus utama dalam banyak tradisi filsafat. Masih bingung ya? Masih penjelasannya masih belum. Iya ya. Coba browsing lagi kamu gantian kamu siapa no? Yudi ya, gantian. Kamu gantian coba browsing misalnya ada menurut Aristoteles. Coba. Ada menurut Aristoteles. Terus kamu ada menurut Plato. Kamu yang belakang ada dalam filsafat modern gitu. Kata ada. Iya ada. Loh, kamu bingung kan? Mesti kan di filsafat itu bahas ya ada. Iseng banget kan bahas ada. Bahas ada, iseng banget kan filsafat itu. Ada mempunyai arti apa? Oh, itu bisa berlarut-larut loh bahas ada itu di filsafat. Jadi sih urutan apa? Jadi dalam karya-karyanya Iya. mengembangkan konsep atau ada melalui pemikiran tentang substansi dan eksistensi. Iya. Ia membedakan antara substansi
atau ausia dan atribut yang dimiliki oleh substansi tersebut. Menurut Aristoteles adalah dua jenis keberadaan konkret atau individu dan keberadaan abstrak atau konsep. Yaitu ada kan, jadi ada abstrak dan ada yang konkret. Konkret itu yang kayak kemarin itulah, yang terlihat dan yang tak terlihat. Ada tapi terlihat dan ada yang tak terlihat. Itu dibahas panjang itu di filsafat. Kalau kamu apa di Plato? Menurut Plato, ada atau keberadaan tidak terbatas hanya pada dunia fisik yang dapat kita lihat dan rasakan, tetapi juga mencakup realitas yang lebih tinggi dan lebih sempurna, yaitu dunia ide atau dunia ide. Bagi Plato, dunia fisik hanyalah bayangan atau refleksi dari realitas sejati yang ada di dunia ide ini. Oke, cukup. Masih berkaitan ya, karena Plato Aristoteles kan guru dan murid. Jadi ada yang konkret dan ada yang abstrak itu tadi. Jadi ada itu masih seputar ada ya. Cuman menurut di Plato kan ada yang otentik itu yang di alam ide itu. Coba yang belakang. Dalam filsafat modern, ada merujuk pada keberadaan. Ini melibatkan pertanyaan tentang apa yang berarti untuk ada, bagaimana sesuatu itu bisa ada, serta hubungan antara pemikiran dan kenyataan. Masya Allah. Ada nggak itu? Masih bingung ya, belum ketemu kesimpulannya. Bentar, nyari ada lagi misalnya. Kamu ada menurut masih Descartes. Menurut kamu sendiri? Descartes. Iya Descartes, coba. Ada menurut Descartes ada. Descartes tulisannya Descartes. Descartes. Ada menurut dekat dan ada menurut jauh. Descartes. Apa? Ketemu nggak? Belum berhasil? Ya, dilewati boleh lah. Coba kamu ada menurut siapa tadi yang Immanuel Kant ya? Kamu yang kenal lah. Kamu ada menurut Immanuel Kant, coba gimana? Dia bahas gimana? Ada nggak? Di teorinya Immanuel Kant tentang ada nggak? Susah kan ngomongnya. Teori Immanuel Kant tentang ada nggak itu? Susah banget kan ngomongnya. Ketemu nggak? Apa? Konsep ada atau keberadaan sangat terkait dengan gagasan tentang kesadaran dan pemikiran. Dalam karya terkenalnya Meditations on This, Ya udah nggak usah dibaca itu, susah itu bahasa Prancis. mengemukakan metode keraguannya yang radikal untuk sampai pada kebenaran yang tidak dapat diragukan. Proses ini akhirnya mengarah pada pernyataannya yang terkenal, Cogito ergo sum, Ya. atau aku berpikir maka aku ada. Oke. Jadi Descartes itu awalnya dia itu ketika dia belajar filsafat, ketika dia berfilsafat, dia itu sampai pada tahap meragukan semua hal, semua informasi yang dia dapatkan, baik dari buku, dari guru, dari sekolah maupun dari manapun dia ragu gitu. Ini bener nggak? Menurut dia waktu dia ragu itu, ini bener nggak semua informasi yang saya punya ini bener nggak? Ternyata dia ragu tentang kebenarannya. Jadi satu-satunya yang dia kemudian dalam kontemplasinya itu dia yakin itu hanya ketika saya berpikir. Dia hanya yakin dengan satu hal, bahwa saya yang sedang berpikir, saya yang sedang ragu.
Jadi isi pikirannya dia ragukan kebenarannya, tapi yang dia yakini adanya, keberadaannya itu waktu dia sedang berpikir. Makanya istilahnya itu cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Itu ada lagi kan, membahas ada. Jadi menelkan bagaimana? Coba ntar membahasnya ntar kalau Pendapat bahwa ada atau eksistensi bukanlah sifat yang dimiliki oleh sesuatu, melainkan hanya menunjukkan bahwa sesuatu itu benar-benar nyata atau ada di dunia. Contohnya, bayangkan kamu memikirkan sebuah kursi, kamu bisa mengatakan kursi itu berwarna coklat atau terbuat dari kayu. Itu adalah sifat-sifatnya. Tapi ketika kamu mengatakan kursi itu ada, kamu tidak menambahkan sifat baru. Kamu hanya mengatakan bahwa kursi tersebut benar-benar ada di dunia nyata, bukan cuma dalam pikiranmu. Jadi menurutkan ada bukanlah sifat tambahan yang bisa memperkaya objek, tetapi hanya pernyataan bahwa objek itu nyata. Oke. Sudah ya. Terus kamu ada menurut Martin Heidegger. Martin Heidegger itu dia nulis buku, kalau bahasa Inggris Jermannya Sein und Zeit. Apa ya, gimana ya? Sein und Sein kan bahasanya I. Sein und Zeit. Kalau nggak salah kayak gitu loh. Ini di bahasa Indonesia kan ada. Ada dan waktu. Buku setebal gini cuman hanya bahas ada dan waktu gitu. Iseng banget mau. Filsafat kayak iseng banget. Nulis buku setebal gini cuman hanya bahas ada dan waktu gitu. Iseng banget kan. Gimana Mbak coba? Ada menurut Heidegger itu sebagai sesuatu yang lebih dalam dari sekedar objek yang kita lihat atau sentuh. Jadi bukan cuma soal benda-benda yang ada di sekitar kita, tetapi juga tentang bagaimana kita sebagai manusia sadar dan merasakan hidup kita di dunia ini. Oke. Jadi sadar kan, kuncinya ada sadar. Jadi ada di menurut Heidegger itu sadar. Kita menyadari bahwa kita itu ada. Ketika kita merenung, kita menyadari bahwa kita itu ternyata ada, itu baru dikatakan ada. Tapi ketika kita tidur, kita ya nggak ada, karena nggak menyadari bahwa kita ada loh. Itu kalau di Heidegger begitu nanti pelariannya atau ujungnya ke sana. Ketika kita menyadari bahwa kita itu ada, ya disitulah ada. Atau eksis tadi itu ya, disitulah manusia itu eksis. Manusia dikatakan eksis ketika menyadari bahwa dirinya itu ada. Intinya itu. Ketika lupa karena saking asiknya ngobrol atau saking asiknya bermain HP, saking asiknya bermain game, apalagi tidur, itu kan lupa. Lagi lupa. Itu tidak dikatakan eksis atau ada itu. Eksis itu ya ada. Coba kamu cari bahasa Inggris coba. Ada itu eksis itu ada loh. Eksistensi itu berat. Coba. Kamu browsing eksis tadi bahasa Inggris apa artinya? Eksistensi. Gimana tulisannya ya? Eksistensi. Gimana sih ya? Gini kayaknya kalau nggak salah loh. Atau iya kan, keberadaan kan. Waalaikumsalam. Bertiga izin tidak mengikuti pelajaran ya. Komentar. Oke. Terima kasih Pak. Ya.
Nanti di grup disebutkan nama-namanya ya. Ya. Gimana tadi eksis apa? Keberadaan kan ada lagi kan? Makanya itu. Gih. Sekarang kamu yang belakang, Mbak. Saya lupa namanya lah, pokoknya kamu lah ya. Ada menurut Sartre kayak gini. Dia Sartre. Ini nama orang. Dia nulis buku Ada dan Ketiadaan. Bahasa Inggrisnya Being and Nothingness. Nothing. Itu juga buku tebal itu. Sartre itu juga iseng banget kan nulis buku tebal hanya untuk menceritakan being and nothingness, ada dan tiada itu. Ada dan ketiadaan. Apa Pak coba menurut Sartre apa kamu? Ada atau keberadaan adalah konsep penting dalam filsafat eksistensialisme Jean Paul Sartre ya, terus berikut beberapa poin kunci tentang konsep ada menurut Sartre. present kali apa gimana tuh? Itu bahasa Prancis loh, itu susah itu nyebutnya. Berpendapat bahwa keberadaan eksistensi mendahului esensi, artinya manusia pertama-tama ada, lalu kemudian mendefinisikan dirinya sendiri melalui pilihan dan tindakan. Terus membedakan being itself dan being for itself. Sartre membedakan dua jenis ada, being itself atau keberadaan benda-benda yang tidak sadar seperti batu atau meja. Being for itself atau Bahasa Prancisnya nggak usah dibaca, nggak apa-apa lah. keberadaan manusia yang sadar dan memiliki kebebasan untuk memilih. Iya kan? Jadi Sartre itu membedakan yang namanya eksis itu ada dua kan. Eksis yang sadar dan eksis yang tidak sadar gitu. Eksis yang tidak sadar itu batu tadi ya. Eksis yang sadar itu manusia. Kayak cukup ya. Nanti yang lain untuk yang epistemologi lah. Iya ya boleh. Nanti setelah kesini kamar mandinya nggak usah dibawa Mbak. Gayungnya nggak usah dibawa. Ya ada dan eksis itu bedanya gimana ya? Jadi pengertian ada di filsafat itu macam-macam. Tidak simpel. Pengertian ada di filsafat itu tidak simpel. Sejak zaman Yunani kuno sampai sekarang, yang namanya ada itu masih dibahas di filsafat. Ada itu bisa diartikan ada secara konsep, maksudnya di pikiran ada, meskipun di kenyataan belum ada. Saya mau bikin rumah yang lantai 3 gitu kan, atau lantai 3 tapi yang 2 ke atas, yang 1 ke bawah. Iya kan? Itu masih di pikiran, belum dibuat. Itu namanya ada di konsep. Ada dalam kosakata atau dalam bahasa. Ya ketika kamu ngecek di kamus, kata itu ada. Ya.
spidol ini kan ada di kamus juga ada ini spidol. Kamu ngecek di kosakata kan ada bendanya, tapi di kosakatanya nggak ada, kan ada. Misalnya kayak gini, apa ya? Kamu pernah menemukan sesuatu yang kosakatanya nggak ada nggak? Pernah nggak? Coba cari di bagian tubuh, wah di bagian tubuh itu. Yang kuasa katanya enggak ada. Iya. Ya, enggak punya nama dia. Iya makanya itu. Makanya itu kan. Misalnya ujung hidung. Kan istilahnya pakai ujung hidung, nggak ada istilah yang khusus kan. Nah ini pun nggak ada kan istilah khusus untuk menggambarkan atau menyebut ujung hidung kan nggak ada. Kalau ini kan jidat jelas, ini alis, bukan rambut di atas mata, tapi alis gitu ya, istilahnya itu. Alis itu ada kosakata di kamus gitu. Tapi ini loh ujung hidung, apa nyebutnya misalnya up gitu kan. Misalnya saya pakai up gitu. Itu nggak ada di kamus. Berarti itu ada juga bisa diartikan ada di dalam bahasa. Ada bisa diartikan ada secara itu tadi ya, ada secara konsep, ada secara konsep atau ide, ada secara bahasa atau kosakata, ada secara apa tadi ya? Ada secara konsep, ada secara bahasa, terus bisa ada secara real. Konkret atau real atau fakta. Apalagi ada secara, masa di itu nggak ada pengertian ada, coba nyari lagi coba pengertian ada dalam filsafat, masa nggak ada. Ada secara konsep, ada secara kosakata, ada secara konkret, ada dalam arti konkret, atau ada yang esensi. Tuhan itu ada nggak? Tuhan itu ada nggak? Ada ya. Tapi itu ada secara apa itu? Itu ikutnya sini. Esensi. Kalau Tuhan ada itu berarti Tuhan ada esensi. Atau kalau bahasa di Islamnya zat lah ya. Kalau bahasa filsafatnya esensi itu. Esensi. Ada lagi ada eksistensi, eksis gitu. Kalau esensi ini untuk hal-hal yang metafisik, kalau eksis kan bisa fisik dan bisa metafisik. Jadi eksis ini gimana ya? Hadir tahu ya hadir ya? Lebih ke ada tapi hadir gitu. Jadi napak ada nggak hari ini? Ada, eksis, hadir. Tapi kalau dia tidak hadir, tapi di rumah, ada nggak? Ada, tapi di rumah. Di sini nggak hadir dia. Gitu. Maksudnya paham ya sampai di sini ya? Yudis, siapa kamu namanya? Yudi. Hadir, eksis itu lebih ke hadir itu tadi.
Yudi hadir. Kalau kamu sama Mbak namanya? Lia. Kalau Lia hadiroh. Yang cewek ya hadiroh yo. Kalau semuanya hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Hadirin wal hadirat. Jadi eksis itu lebih ke arah hadir ya, hadir. Makna yang enak itu hadir. Jadi bedanya ada dan eksis, tahu ya? Sampai di sini tahu ya? Ada itu ya ada. Tapi kalau eksis itu hadir, itu. Ada tapi hadir. Atau misalnya gini, kamu di kelas ini berdua tiga orang, tapi di kelas ini kamu merasa tidak dianggap, entah waktu diajak pendapat kamu nggak atau ya pokoknya kamu merasa nggak dianggap sama teman-teman, itu namanya kamu ada tapi nggak eksis. Itu ya. Tapi ketika kamu baru eksis itu ketika kamu di komunitas kelas ini kamu merasa apa namanya tadi? Iya, dihargai. Jadi ketika kamu tidak dihargai, kamu tidak eksis. Antara lain seperti itu. Jadi eksis itu seperti itu nanti. Dan itu nanti panjang itu pembahasan itu. Oke, sekarang yang ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada? Nggak ada. Kamu ada nggak? Saya hadir. Coba di sini ini tulisannya daftar hadir apa daftar absen? Ini pas ya daftar hadir ya. Biasanya kan ada yang nulisnya absen gitu. Padahal absen kan artinya nggak datang. Iya kan? Absen kan lawan katanya present kan. Jadi kamu absen masa yang nggak datang, yang apa namanya? Jadi kalau di sini tulisannya absen, berarti yang harus tanda tangannya yang nggak datang. Iya ya memang. Kalau ini benar daftar hadir. Jadi yang tanda tangan di sini yang datang, yang hadir di sini. Oke. Ontologi itu membahas seputar kayak gitu ya. Ada eksis, apakah manusia itu eksis, apakah manusia ini benar-benar ada, kapan manusia itu menjadi ada, kapan manusia tidak ada. Itu nanti pembahasannya masuk kategori ontologi. Sekarang epistemologi. Mbak, ayo gantian Mbak. Iya kayaknya. Coba browsing apa itu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang ilmu pengetahuan, termasuk asal, struktur, metode, validitas, dan tujuannya. Gimana? Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang ilmu pengetahuan, termasuk asal, struktur, metode, validitas, dan tujuannya. Ya. Perlu dicatat nggak? Perlu dicatat nggak? Itu tadi dia ngomong apa, catat. Coba diulangi Mbak, coba diulangi biar semua bisa nyatet. Coba kasih ya. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari
Tentang ilmu pengetahuan, Oh, nulis nyom nanti. Dan esok. koma, termasuk asal, koma, struktur, koma, metode, koma, validitas, dan tujuannya. Dah, cukup. Itu tadi ya. Kalau atau gini wae Mbak, kamu linknya apa? Sampaikan. Nah, ya. Usaha teknologi. Oh iya, screenshot bisa itu. Diwaleh apa ya di Jan? Wong ngomong. Saya nulis bawa kalau. Kosan sih ya. Ya kalau epistemologi, coba Mbak, ada nggak yang episteme itu apa, logos itu apa, ada nggak di situ? Kamu lah, kamu Mbak ya. Atau asal usul atau sejarah epistemologi, asal usul epistemologi Mbak, coba ada nggak? Jadi epistemologi membahas pengetahuan. Iya, sebetulnya filsafat ilmu itu maksudnya ya pembahasan epistemologi. Filsafat ilmu atau filsafat ilmu itu kan filsafat sains aslinya. Filsafat ilmu pengetahuan. Gimana Mbak hasilnya? Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari asal, sifat, dan batasan pengetahuan. Terus? Asal usul epistemologi dapat ditelusuri kembali ke pemikir-pemikir Yunani kuno seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Iya. Yang ini ada nggak episteme dan logos, ada nggak di situ? Coba di Wikipedia biasanya ada, coba Mbak, coba episteme apa? Epistem yang berarti pengetahuan atau ilmu, logos yang berarti kajian atau teori. Iya. Epistem pengetahuan ya? Iya, atau ilmu. Iya. Pengetahuan bae lah. Pengetahuan, logos itu ilmu. Kalau ontos kayaknya ada tadi lah. Epistem. Terus epistemologi ini banyaknya nanti di filsafat modern. Di filsafat Yunani ya ada tadi kan. Tapi lebih banyak di filsafat modern. Misalnya kamu browsing Mbak, ya yang belakang ya kamu, ya benar, yang kudu hitam ya benar. Epistemologi siapa ya? Jangan dekat lagi lah, David Hume. Ya, epistemologi David Hume. Kayak gini tulisannya David, D-A-V pakai V. David Beckham pakai V juga ya. David tapi Hume. Bukan home. Home jadinya rumah. Rumah adat. Home edition. David Hume itu nama orang. Bahasanya katanya David Hume. Epistemologi David Hume, seorang filsuf Skotlandia abad ke-18, sangat berpengaruh dalam pengembangan pemikiran empiris. Berikut adalah beberapa poin
Ya. Satu, empirisme berargumen bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman empirik. Ia menekankan bahwa ide-ide kompleks terbentuk dari pengalaman sederhana. Oke, cukup. Ya. Jadi epistemologi itu tadi berbicara tentang pengetahuan. Jadi pokoknya kalau di ontologi kan tadi membahasnya ada ya, pengertian ada, pembahasan tentang ada, apa yang dimaksud ada, apakah ini ada. Tapi kalau sudah epistemologi berarti yang dibahas pengetahuan, apakah manusia mengetahui, apakah pengetahuan itu pengetahuan yang benar itu yang seperti apa, apakah yang empiris atau yang rasional. Tadi kan di Hume itu yang empiris. Coba sekarang epistemologinya siapa lagi ya? Epistemologi sebetulnya banyak sih ya. Dari awal kemarin kan kita di filsafat ilmu ini juga sebetulnya masuk di epistemologi. Pokoknya pembahasan di filsafat ilmu itu ya epistemologi kajiannya. Masuk kategori epistemologi. Oke lah ya. Terus sekarang aksiologi coba Pak. Aksiologi yang gedung coklat muda ya. Kamu sebelahnya berarti. Iya dong. Coba. Aksiologi tulisannya kelihatan nggak Pak? Ya. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai dan evaluasi. Ia berfokus pada pertanyaan tentang apa yang dianggap baik, benar, dan benar. Oke. Ya Pak, kamu sebelahnya Pak. Aksiologi Kant, Immanuel Kant. Aksiologi Immanuel Kant. Immanuel itu double M. Gimana ya? Immanuel. Dia pastor. Konon sih nggak nikah sampai selibat konon. Aksiologi kok ya. Aksiologi Kant. Berfokus pada konsep nilai moral dan etika. Ya. Berikut adalah beberapa poin penting tentang pemikiran aksiologisnya. Etika deontologis, imperatif kategoris, otonomi moral, nilai manusia, dan pengalaman estetika. Oke. Jadi aksiologi tadi bahas apa Mbak? Apa Mbak? Aksiologi apa tadi? Gimana sih lu? Tadi dibaca masa sekarang sudah lupa. Nilai kan? Ya, aksi itu nilai ya, nilai. Jadi yang dimaksud nilai bukan kamu ujian dapat 8, 9 atau A atau B, bukan nilai yang itu. Bukan nilai yang itu. Kalau itu mah angka. Itu menurut filsafat cuma angka itu. Jadi kamu di waktu sekolah nilainya berapa matematika? 100. Itu cuma angka itu kalau di filsafat. Jadi nilai yang dimaksud bukan itu. Nilai itu lebih ke arah sini loh. Konsep atau ide atau gagasan atau sesuatu yang ideal. Nilai itu mana ya? Nilai itu lebih ke gagasan atau bisa diartikan sesuatu yang ideal. Dan aksiologi nanti ada 2 cabangnya lagi, nilai keindahan dan nilai moral. Satu keindahan, estetik, dua kebaikan.
Tapi kok nilai kecantikan nggak ada ya? Nilai kecantikan nggak pernah dibahas di filsafat loh. Saya dari dulu nggak pernah menemukan filsafat kecantikan, kayaknya nggak pernah loh. Oh ada bedah estetik ada ya? Oh ya ini ya. Ada kan pernah dengar bedah estetik kan? Bedah estetik loh. Bukan. Operasi plastik. Misalnya kamu pengen hidungnya mancung kayak Pinocchio. Itu kamu perginya klinik bedah apa tadi? Klinik apa tadi? Bedah estetik kan? Bener. Misalnya kamu pengen ini apa? Ya dagunya lancip. Kayak sama ya film kartun kan. Dagunya lancip, kamu perginya ke klinik bedah estetik. Jadi kalau di aksiologi ini nggak banyak. Filsuf yang membawanya aksiologi ini nggak banyak. Paling antara lain ya Aristoteles, yang terkenal itu ya Aristoteles, ada Immanuel Kant, Plato ya Plato, terus nggak banyak. Kalau yang membahas aksiologi ini nggak banyak, filsuf yang membahas tentang nilai nggak banyak. Yang banyak epistemologi, ontologi itu banyak. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ya, jadi nanti kalau kamu ditanya, misalnya kamu lagi jalan-jalan, apa ya? Oh, tahu. Kayak cilik bae kok. Bagus itu SMA kok, umurmu pira wis? 12. Ya wis dewasa ya. Cara fikih ya wis balik sudah mimpi basah. Kasih 5. Si bocil. Kayaknya paling nom kayaknya gitu loh. Iya paling nom. Paling nom jabatan ya. Bener lo kalau itu bener. Berarti nengennya kayaknya sing paling tua aku kayaknya nengennya. Iya apa? Masa? Aku wis arep 40, aku 39. Awet tua. Kamu lahir tahun berapa? 2006. 2006 saya sudah kuliah di Jogja ya. Win. Itu pas semester 2 ada gempa yang gede itu 2006 itu. Di Jogja. ACMA 98. 2004, ACMA 2004. Iya, 2004. Kalau yang Jogja 2006. Saya berangkat ke Jogja itu 2005. Saya di TK. 2005 saya berangkat ke Jogja. Oh, kamu baru lahir 2006 ya? Oke. Berarti kalau di antara kalian saya merasa tua ini ya. Saya eksis nggak ya ini ya? Eksis banget. Paling eksis apa ya? Umur hanya angka. Wih. Jadi nanti apa gimana? Perasaan atau ego atau
nafsu itu nggak pernah mengenal umur loh. Aku wis patak, jadi kita baru tahu umur itu ketika di pikiran, ketika lihat KTP, lihat teman-teman, lihat mahasiswa, oh ternyata kamu lahiran 2006 berarti aku wis tua gitu kan, baru ketemu di pikiran. Tapi di perasaan enggak, saya biasa baik dari dulu sampai sekarang, perasaan saya biasa baik, ya biasa baik gitu. Jadi nggak pernah merasa muda, nggak pernah merasa tua, biasa baik. Nggak, maksudnya nafsu itu nggak mengenal usia. Sing mau ambisius tetap ambisius. Yang tadinya tersinggungan ya tersinggungan terus. Yang tadinya punya cita-cita kepengen beli helikopter, yo akan terus, cita-cita itu akan terus. Meskipun kadang ketika terbentur dengan tidak ada duit dan lain-lain itu menjadi berkurang, tapi nafsunya tetap ada, keinginan punya helikopternya masih tetap ada. Ada yang punya pertanyaan filosofis enggak? Nanya apa lagi kayak? Ya banyak-banyaklah bertanya. Banyak-banyaklah bertanya. Yang pertanyaan itu pertanyaan penasaran. Dan itu nanti yang akan mengantarkanmu, yang akan mengantarkan masa depan gitu. Saya dulu sebelum kuliah itu penasaran, kepengen ketemu orang yang namanya orang yang profesor itu kayak apa gitu. Dulu waktu dulu masih jarang. Dulu zaman saya SMA, yang namanya mahasiswa kuliah itu ya masih jarang ya. Ya sudah banyak tapi nggak sebanyak sekarang. Masih istimewa, kuliah itu masih istimewa dulu. Sekarang ya sudah, karena saking banyaknya jumlah permintaan, kalau bicara tentang supply and demand, permintaan dan penawaran itu kan sekarang sudah banyak suplainya, penawarannya daripada permintaannya berkurang. Kalau dulu permintaan masih banyak, penawarannya kan masih sedikit, jadi masih istimewa dulu. Nah, gara-gara rasa penasaran itu kan akhirnya saya ketemu dengan, yaitu bisa kuliah. Saya habis kuliah, selesai saya ketemu profesor sudah nggak asing, sudah biasa. Oh profesor jebule yang muka ketok. Barang tua ternyata pikun gitu kan. Nggak asik banget. Wis pinter-pinter kuliah larang-larang. Barang tua pikun. Gitu kan. Akhirnya saya penasaran, kepengen ketemu dengan orang yang waskita. Tahu waskita nggak? Bukan waskita karya loh, itu nama perusahaan kontraktor. Nggak tahu kan? Coba browsing. Coba browsing coba. Waskita adalah coba. Waskita adalah bukan yang itu, waskita karya itu itu perusahaan kontrak. Jauh ke depan sehingga dapat membuat perencanaan dan perkiraan yang tepat dan memadai. Ya itu waskita. Apa tadi Mbak? Orang yang Kemampuan melihat jauh ke depan. Iya. Dalam bahasa Jawa waskita itu ada yang menyebutnya eling lan waspodo gitu. Eling lan waspada. Eling itu ingat, waspada itu waspada. Hati-hati. Iya, hati-hati. Orang yang selalu ingat kepada Tuhan dan dia selalu berhati-hati, hati-hati itu. Ya penasaran itu yang akhirnya mengantarkan saya ketemu guru-guru spiritual seperti itu kan. Jadi penasaran itu akan mengantarkan, kalau ini sih pengalaman saya ya, penasaran itu mengantarkan seolah-olah itu menjadi jalan gitu, mengantarkan jalan. Saya harus ke sana, saya harus ke sana, saya harus ke sana gitu.
Itu penasaran. Dan penasaran itu kan identik dengan pertanyaan. Berarti ini pertemuannya tinggal berapa lagi? Satu lagi ya? Apa dua lagi? Dua ya? Kemarin tadi sudah ada pengumuman membuat soal UAS, UTS. Padahal masih dua lagi ya. Oh ya, di sana ya. Nanti soal UTS-nya gimana? Kalau yang semester tahun kemarin itu saya soalnya cuman buatlah 5 pertanyaan gitu. Soalnya buat pertanyaan. Iya, pertanyaan toh nggak usah dijawab. Dan ternyata tidak mudah loh membuat pertanyaan itu. Tahun kemarin buatlah apa ya? Buatlah 5 pertanyaan filosofis. Dan itu nggak mudah loh. Ternyata gitu loh, setelah lihat jawaban para anak-anak itu, ternyata pertanyaannya pertanyaan yang biasa-biasa baik gitu. Iya. Tidak ada yang greget gitu. Kayak gitu baik ya, lebih enak ya kayaknya. Kalian yang pusing, saya kan tinggal baca, oh ini greget, oh ini enggak greget gitu. Iya, kan ngorokinnya lebih cepat gitu. Oh ini greget, ini enggak gitu. Atau mau ABC ya? ABC berapa, Pak? S1 itu idealnya sih bukan ABC-an loh. S1 itu kalau di namanya KKNI. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia kayaknya kalau nggak salah loh. Itu ada 1 sampai 9 kan. Ada grade 1, 2 sampai 9. Jadi S1 itu ada di level 7. Isinya itu ya analisa. Kalau D3 6. Pokoknya yang dari SMP SMA itu 1 2 3 itulah, 1 2 3. Pokoknya itu. Jadi idealnya S1 itu ya soalnya nggak ABC-an. Kalaupun ABC-an pakai analisa yang jelimet banget itu. Bisa jawaban 1 2 benar, AB benar, BC apa gimana, itu yang analisa ABC tapi analisa gitu. Ya yang kayak penyataan ini bla 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 bla, A begini, B begitu, C begana. Terus bawahnya masih ada jawabannya baru kan. Jawabannya yang benar adalah A dan B atau B dan C gitu kan. Itu yang bikin soal lebih mumet lagi itu. Apalagi jawabnya. Kalau jawabnya sih Pak ada benik ya, enak ya. Yang bikin soal itu loh kan nggak bisa pakai benik. Jam berapa Mas sekarang? Jam 2:03. Udah lah ya. Ini nggak ada pertanyaan, saya mau ngomong apa lagi coba? Ya belum dibikin soalnya. Ini saya kan baru nanya. Saya juga belum punya keputusan. Itunya mana? Saya juga belum punya keputusan.
Bukan. Ini bukan ini maksudnya. Nah. Iya. Mengkono. Geser apa? Geser apa? Kurang hiji ke sih urutan tangan. Nggak tahu. Itu berangkat. Sila Ningsih. Ini baru 19 kayaknya yang tanda tangan kok. Yang satu nggak berangkat. Oh nggak berangkat ya? Habis kecelakaan. Siapa? Kaila Agustin. Kaila Agustin. Yang tiga ikut akreditasi. Oh ini Kaila ya. Berarti 19. Cita-cita dulu. Iya. Jaga mata ya. Iya, sama-sama. Jaga lemah kuburan. Ayo, orang yang 5 ngapa? Tinggal bareng ini. Sendiri ya. Gua pernah tak. Jaga lemah unu ya. Aja dikerjani loh. Nanti ikutnya bullying ya. Apa namanya? Iya, Pak. Yugo. Ntar dia nangis loh, pulang malah repot. Bullying kena pasal loh. Penjara. Begitu saudara-saudari, ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Tiada itu juga ya bingung kan? Jadi tiada pun ada loh, jangan salah. Iya kan, paham ya? Tiada itu ada loh. Ya ada. Tapi tiada. Iya. Ada dan tiada. Ada ya ada, tiada ya ada. Coba kamu nyari di kamus, ada nggak tiada? Ada nggak? Jadi Menurut Pak. iya itu maksudnya. Meskipun esensinya nggak ada, tapi kalau secara ini tiada itu nggak ada, silang ya. Tapi kalau di ini ada, gitu. Paham ya maksudnya ya? Ada dan tiada. Ada itu eksis, kalau yang tiada non eksis. Tapi kan secara konsep tetap ada istilahnya kan. Kamu nyari di kamus tetap ketemu kan kata-katanya. Ada. Jadi tiada pun ada gitu. Ada dan tiada itu dua-duanya ada, jangan salah loh. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Gimas.